Oke, kali ini saya akan mengungkapkan sejarah saksi bisu perjuangan Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini agar channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Yang pertama, awal sejarah dulu yaitu melalui pondok pesantren yang berada di Jawa Timur. Pondok ini adalah bagian pondok tertua di Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah, tertua di Jawa Timur dan melahirkan ulama-ulama besar. Selain menjadi saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah yang didirikan sejak abad ke-18 di Sidoarjo, Jawa Timur itu telah banyak melahirkan ulama-ulama besar pendiri NU di negeri ini. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama seperti Kiai M. Hasyim Asy'ari, Kiai Asyad Samsul Arifin, Kiai Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul Ulama, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Wahid Hashim, Kiai Holil Bangkalan, Kiai Nasir Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Umar Jember, Kiai Usman Al-Ishaki, Kiai Abdul Majid Bata-Bata Pamekasan, Kiai Dimyati Banten, dan lain-lain, kata pengasuh Ponpes Al-Hamdaniyah M. Hasyim Fahru Rozi. Selain banyak melahirkan ulama besar, pesantren yang terletak di desa Siwalan Panji Buduran Sidoarjo itu terbilang pesantren tertua di Jawa Timur setelah pesantren Sidogiri Pasuruan. Pesantren yang didirikan tepatnya pada tahun 1787 oleh Kiai Hamdani itu sampai sekarang masih menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini. Salah satu ulama besar yang pernah menuntut ilmu agama atau menjadi santri di pesantren ini yakni Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi santri di pesantren Al-Hamdaniyah ini sekitar 5 tahun lamanya. Ulas Gus Hasyim sapaan akrab M. Hasyim Fahru Rozi. Pondok pesantren Al-Hamdaniyah didirikan sejak tahun 1787 oleh Kiai Hamdani, ulama besar asal Pasuruan. Kini usia Ponpes Al-Hamdaniyah telah mencapai usia 228 tahun atau 2 abad lebih. Kiai Hamdani sendiri merupakan seorang ulama keturunan Rasulullah, yakni silsilah ke-27. Dulu asalnya daerah ini Rawa dan oleh beliau, Kiai Hamdani, berdoa minta kepada Allah SWT, semoga tanah yang asalnya rawa bisa menjadi tanah, ungkap Gus Hasyim Fahru Rozi. Selain mengajarkan berbagai ilmu agama, pondok ini pernah menjadi saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo yang pada akhirnya melahirkan Laskar Hizbullah, kata Agus Muchlis Asy'ari, wakil pengasuh Ponpes. Menurut riwayat, pada waktu Kiai Hamdani membangun pondok, dia mendatangkan kayu dari daerah Cepu, Jawa Tengah dengan dinaikkan perahu besar kapal. Namun di tengah jalan perahunya pecah berantakan. Akan tetapi Allah Maha Besar, kayu-kayu tersebut berjalan sendiri melewati sungai dan berhenti persis di depan area pondok.
Di pondok ini, dulu juga sering dibuat pertemuan tokoh-tokoh nasional pada zaman revolusi, diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hashim, Kiai Idam Cholit, Hamka, Bung Tomo, dan tokoh-tokoh besar lain. Yang nomor 2, kiprah dan khidmat para ulama pada awal kemerdekaan demikian nyata. Apalagi sejumlah tempat bersejarah ditemukan dalam beberapa waktu terakhir. Tugas generasi muda merawat warisan sejarah dan menggerakkan kembali sentrum perjuangan kiai dan santri. Sebagai palagan pertempuran melawan Belanda dan sekutunya, Surabaya, Sidoarjo dan wilayah di sekitarnya menyimpan banyak cagar budaya berkaitan perjuangan kaum Republik. Satu di antaranya adalah gedung markas besar ulama atau MBO di sekitar Waru Sidoarjo. Di markas MBO ini, konon Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Syansuri mengkoordinir para kiai sepuh berkumpul. Dan dari berkumpulnya para kiai kenamaan tersebut, dirancanglah strategi perang yang akhirnya melecut peristiwa 10 November yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dalam pandangannya, NU terus berupaya menjaga dan melestarikan cagar budaya peninggalan sejarah agar tetap menjadi bukti untuk generasi yang akan datang tentang nasionalisme para ulama pada era revolusi perjuangan. Lebih lanjut disampaikan bahwa sejarah memastikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wujud dari perjuangan para pendiri bangsa yang gigih berjihad melawan penjajah dengan mengorbankan nyawa dan harta. Keterlibatan para kiai dan santri tidak bisa disangsikan dengan banyak bukti sejarah yang sulit terbantahkan. Dan MBO adalah salah satunya bukti sejarah itu. Di markas ini kiai dan santri bertemu untuk menyatukan tekad agar tidak kendur jihad untuk NKRI. Dan dari gedung yang penuh sejarah ini pula para kiai dan santri berkumpul mengatur strategi melawan penjajah sebagai keterpanggilan agar Indonesia tetap merdeka. Dan semuanya harus diwujudkan dengan satu komando. Sebab satu komando adalah kunci sukses melawan penjajah. Karena itu, MBO harus menjadi pengingat kita, khususnya kalangan santri yang setia pada dauh kiai untuk terus mencintai NKRI. Sebab kekuatan dan kelemahannya tergantung pada kadar kita dalam mencintai bangsa, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan perkembangan di masa depan, serta rekonsiliasi di antara sesama saudara sebangsa.
Nahdlatul Ulama diminta untuk mengambil inisiatif bagi terwujudnya forum tersebut. Dirinya memastikan bahwa memancar energi hubul watan minal iman atau cinta bangsa adalah bagian dari iman yang tidak pernah kendur hingga penjajah mundur. Di akhir penjelasan, dirinya berharap semoga spirit para ulama dan kiai serta santri pada awal kemerdekaan terus menginspirasi kalangan generasi muda saat ini, yakni untuk tetap kuat dan istiqamah dalam tarikah Aswaja al-Nahdliyah dan konsisten bersama para kiai menjaga NKRI dari ancaman pihak manapun dan dengan cara apapun. Gedung markas besar ulama atau MBO berada di Jalan Satria RT 17 RW 03 Kedungrejo, Waru, Sidoarjo. Itulah sejarah tentang peranan Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu awal di daerah Sidoarjo. Berharap jiwa muda dan anak-anak bangsa berikutnya bisa membangun sejarah ini agar tidak terlupakan kepada anak-anak kita atau jiwa muda di zaman sekarang. Semoga bermanfaat. Dari Muhammad Sofiullah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.